Oke, udah. Serem banget loh bisa berenang di dalam tanah. Oke, dan masih ngelut dulu untuk sementara. Dari Bigetron, ya ini awal-awal. Kayaknya Scream, kalian bisa bilang ini Scream, tapi ini adalah Scream yang official. Iya. Berarti mereka bakal mempertunjukkan yang terbaik pastinya. Scream rasa turnamen kalau menurut gue ya. Iya. Dan kelihatan banget sih di mana BTR turun di awal-awal tuh nggak ada yang ganggu mereka sama sekali. Iya. Semuanya membiarkan BTR looting bebas di awal-awal, nggak diganggu, nggak dicoba pick off di awal-awal. Bahkan kelemahannya turun di farm, itu di pick off di awal-awal. Jauh ya soalnya ya. Jauh jaraknya mereka. Oh ya, dan dari tim nomor 14 ke Celts, mereka masih berendam. Sudah ada tembakan yang dilepaskan tadi dan langsung terknock out dari Celts. Berhasil untuk menokot satu pemain dari tim TX dan bakal di finish. Iya, langsung dibilang ke arah lobby di awal-awal dan menjadi orang pertama yang dipulangkan di awal pertandingan kali ini ya. Wow men, terlalu pagi pastinya. Dia masuk sendirian juga. Ini banyak banget sih kalau kita lihat tim-tim ini mereka cuma split out. Jadi mereka gak terlalu fokus ya di satu tempat, tapi mereka lebih memilih mungkin untuk langsung split juga. Dan areanya sebenarnya cukup dekat dengan farm karena kita lihat di ujung sana ada Ryzen. Iya, ini mereka fight mungkin sekitar menuju ke arah Pochinki di dekat perbukitan-perbukitan juga, dan ini cukup berbahaya ya kalau mereka di awal-awal lootingnya nggak terlalu bagus, lalu mereka terpaksa fight di awal-awal pertandingan kali ini ya. Dan kita bakal lihat tim TX kali ini dengan kehilangan satu player mereka bakal bermain lebih defensif lagi. Iya. Apalagi mereka kali ini turun cukup terpisah juga. Mereka spread out dan kita bakal lihat TX bakal melewati Ryzen. Apakah bakal spray down sama Ryzen kali ini mulai terlihat juga pergerakan dari seorang Demon. Dan akan lewat tanpa Zuxi? ditembak sekalipun. Tapi Zuxi kali ini percobaan kedua akan ke Zuxi nembak. Iya, dan kayaknya kita langsung ke skip juga karena Zuxi mengambil kendaraan dia. Sudah melihat sebenarnya kalau lawannya dia sedang melintas tadi crossing tepat di depan muka dari Zuxi. Tapi masih akan dibiarkan dulu, masih terlalu pagi pastinya untuk tim BTR. Ryzen juga sudah akan masuk. Seharusnya tadi ada shot call sih dari Ryzen pastinya dan Zuxi juga pastinya lebih waspada. Tapi ya permainan yang defensif sekali lagi hanya dengan satu pemain saja yang baru kembali ke lobby. Iya betul banget, di awal-awal kita lihat kali ini dari semua tim yang bertanding gak ada yang over agresif ya. Semua bermain dengan waspada mengingat ada $3.000 yang dipertaruhkan. Gue rasa gak ada tim yang bakal barbar banget sih di awal-awal. Gue setuju sih, tadi gue kira tadi gak ada prize poolnya kan. Tiba-tiba wow lumayan banget nih. Yang gede gitu jumlahnya kan. Oke, dan masih dengan loot santai juga ini untuk di area dari Milta sih ya. Jadi makanya mereka cukup dekat tadi dengan tim BTR. Dan TX sekali lagi masih dengan satu pemain mereka yang sudah kembali ke lobby juga. Kali ini jauh banget sih. Oke, circle pertama, zone pertama masih cukup secure. Rata-rata dari seluruh ke-16 tim yang turun ke bawah tadi cuma ada satu mungkin yang di Severny yang keluar dari circle-nya, dan itu pun mereka kalau cuma jalan kaki masih dekat sekali untuk bisa masuk ke dalam. Jadi kita bisa bilang 16 tim pertama ini untuk di circle yang pertama juga masih akan aman sekali. Iya betul banget, kita bakal di pergerakan tim Soul juga di awal-awal. Mereka bermain dengan cukup nyaman juga, dan ini pemain bintang mereka Immortal. Mortal kali ini. Dia di mana? Dia tuh legend banget dari tim Soul. Dari dulu dia selalu main tim Soul. Sempat mau pensi berapa kali tapi selalu membatali pensi dia. Berarti sudah sesuai dengan jiwa tuh. Iya. Janji jiwa. Oke, tapi balik lagi ya. Tadi ada tim Morph juga yang tetap stay di bagian dari Gergopol mereka. Tapi kalau kita lihat tadi Illuminate mereka juga sudah main ya, dan mereka juga masih cukup oke. Dan ini dia tadi setelah secret pertamanya hampir menutup seluruh tim 1, 2, 3. Hanya ada 3 ya yang berada di bagian luar, dan sebenarnya yang paling beresiko itu adalah datang dari tim Bigetron. Morph sendiri cukup jauh dibandingkan dengan lawan-lawan yang lain karena mereka berada di atas dari Gergopol. Jadi cukup secure. Tinggal BTR nih. BTR gimana caranya mereka bisa mengkat jalur rotasi karena dekat sekali dengan mereka. Tuh, ini nempel. Ini basically ada tim yang nempel dengan pergerakan dia juga. Ini membatasi BTR untuk mencari mobil, untuk looting tambahan lagi. Dan kalau mereka sampai pergi sendiri-sendiri nih, misah. Itu sangat mungkin mereka bakal pick off dengan tim-tim yang berada di sekitar area farm. Iya, dan juga Milta semuanya pengen rotasi dan semuanya bakal ngelewatin dari BTR. Dan tim IND juga, what? Oke, sabar. Santai dulu dan sudah kembali lagi bergerak. Mereka sudah masuk lagi ke dalam, melakukan rotasi, dan tim TX ini damai banget sih. TX juga mereka dekat dengan tebing. Ini tempat yang oke, gak bakal bisa di backstep dari belakang. Meskipun begitu, gak terlalu bagus karena cuman satu lantai semuanya. Iya, kita bakal lihat juga kali ini dari pergerakan tim TX dengan 3 orang doang ya. Mereka lebih stick kali ini, lebih nempel. Mereka nggak mau bisa-bisa lagi, mereka pengen bermain hati-hati. Karena kalau sampai satu lagi ke pick off, gue rasa udah nggak bisa main ofensif lagi. Dengan 3 orang lo bisa main galak. Dengan 2 udah nggak bisa sama sekali. 2 secure point aja ya. Oke, dan VSG aman, UME juga aman. UMX. Ya, ini
UMX. UMX. Wih, tabrak gak tuh pintunya? Masukin. Diumpetin motornya. Umpetin. Biasanya sih bisa masuk gak bisa keluar sih kalau motor gitu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya. Dia nyangkut di motor, tapi apa ya, untuk motor tuh 50-50. Kadang-kadang kalau yang jago main scout ya, itu pakai motor serem banget. Lincah masuk, banget. keluar gitu ya. Tapi kalau yang misalnya belum terlalu ahli nih, mainin angle-angle motor, itu gampang banget kenok. Oke, dan itu tim 14 dekat ya. BTR sekali dan TX sekali lagi satu anggota dari mereka sudah pecah knock banget. out. Dan bahkan mobilnya ini harus turun. Kazi kali ini sudah turun juga. Dan dengan terpick off-nya satu pemain dari mereka ini bahaya banget. 2 melawan 4 dan TX akan turun juga. Kembali ke lobby dan satu sudah hilang kembali. Masih terknock out langsung di finish. Dan Tinggal langsung satu. di belakang lobby. Tinggal satu player TX yang tersisa kali ini dan tadi what happened nih, dengan satu orang doang dia coba untuk nge-fight back ya. Iya, dan akhirnya mungkin mereka lagi rotasi sih, terus di-cut tiba-tiba di atas sana. Gak waspada juga kalau ada pemain. Tinggal satu timnya. Dan yang gue gak tahu adalah TX dengan 3 pemain tadi. Mereka terculik awal dan dengan 3 orang mereka masih berani untuk split out juga. Dan akhirnya alhasil adalah tinggal 1 orang juga. Dan tim IND memaksimalkan hal tersebut. Iya, di awal kita bakal ada tim IND dapetin 2 poin. Dan itu jadi modal cukup oke. Mereka dapetin lootingan dari tim TX juga. Mereka bakal cukup oke lootingan mereka di awal-awal. Dan BTR pun mulai keluar dari area farm. Mungkin mereka bakal naik ke atas bukit ya. Dan dari tim Morph juga mulai dikunci sama pergerakan tim Hype. Yes, ini sudah deket banget dari hype-nya. Wow, men. Di mobil, di dalam bak sampah. Diem dulu dia ya. Morph juga masih melakukan lootingan di dalam kompon milik mereka sendiri. Tapi informasi pasti masuk datang dari tim Gurkha dan Hype. Mereka split out dengan cukup jauh sekali. BTR bakal kedatangan tamu, datang dari tim Celts. Tim nomor 14 kita. Kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim Illuminate. Sudah bahkan 1 korban dari tim MGZ kali ini. Dimana dari tim Illuminate sudah keluar dari area Rozok dan langsung maju. Menuju ke area Pochinki. Dimana mereka mengambil rumah-rumah. MPS sudah untuk rotasi juga kali ini. Dan Martin. Tappingan sniper yang cukup berbahaya. Sudah menemukan 1 player, tinggal menambah korban lagi. Dan Illuminate langsung maju ke depan. Pengen bermain ofensif, langsung menuju ke arah bukit-bukitnya. Yes, dan lihat tuh Goddard sudah berada di bagian depan juga. Revive berhasil dilakukan dari MGZ. Mereka bakal mundur dulu sekarang. Sesaat saja mereka gak boleh terlalu menantang. Pemain dari mereka belum selesai untuk melakukan medkit. Dan kita nungguin lagi-lagi Jonex. Hanya akan mengambil kendaraan dan mundur ke belakangkah atau akan bermain frontal? Mereka bakal bermain frontal kali ini dari tim Illuminate bakal langsung coba perang dengan tim MGZ yang memiliki high ground advantage. Tapi Illuminate punya compound advantage kali ini. Dan kedua kali ini cukup pede dengan area mereka masing-masing. Langsung perang di jarak medium ya. Iya, ini dekat banget sih. Tapi kalau kita lihat tadi tembakan dari snipernya juga tajam banget. Jadi harus hati-hati pastinya untuk tim MGZ. Oke, MGZ. Ada Surya. Surya. Oh iya. The Surya. Ada Surya gak tuh? Ada Shadow, ada Surya. Boleh. Dan knockout sekali lagi. Tapi dari tim yang berbeda. Dari arah belakang ada God yang sudah masuk juga. 2 orang tadinya. Iya, mulai ke pick off dan mulai ke sandwich kayak pergerakan dari tim MGZ ya. Dimana mereka terjepit antara tim-tim yang berada di sekitar center map kali ini ya. Dan dari Illuminate juga sepertinya kejepit oleh tim belakang mereka. Tapi MGZ sangat sulit untuk bergerak keluar dari area ini. Open field banget kiri kanan mereka. Iya. Kalau mau ya harus kebut langsung. Agak susah sih karena di belakang Pochinki, di depan juga ada Illuminate. Jadi ini benar-benar ke sandwich parah. MGZ nggak tahu sih, mereka masih bisa mainin slope dari perbukitan mereka juga. Tapi dengan hilangnya 1 pemain, baik dari tim God maupun dari Illuminate ini mereka bakal bisa maju. Tapi kalau menurutku sih Illuminate gak bakal maju sama sekali. Mereka udah enak banget. Mereka punya compound 2 Iya, dan lapis. cukup tengah lagi compound. Jadi mereka nggak perlu kemana-mana juga, tinggal nge-hold doang. Dan kalaupun nggak dapet kill, mereka nggak rugi. Yes. Dari arah belakang tuh sudah mengintai. Ada baiknya kalau MGZ gak berusaha untuk melawan. Posisi dari mereka tidak terlalu bagus. Atau bahkan bisa dibilang cukup buruk. Cukup buruk, ya betul banget. Kalaupun mereka mau maju, itu kalau mau ke arah kanan. Langsung nabrak ke bukit-bukit yang di sekitar Pochinki juga. Atau mereka bisa turun langsung ke arah kiri. Langsung Gila ke bawah sih. ke lapangan. Mengambil tengah dari ruins. Oke, dan akhirnya masih bertahan. Dari MG mereka punya slope dan selama mereka gak melakukan pick seharusnya mereka masih aman. Harusnya. Ya, on paper aman ya. On Cuman aku gak tahu nih karena kan mereka udah tembak-tembakan dan apakah cukup nih dari segi ammo mungkin atau dari tadi kalau nggak salah lihat ada yang helmnya juga hampir pecah. Jadi itu kayak salah satu poin yang penting dan harus dipertimbangkan oleh MGZ kalau mereka mau bertahan.
Tapi kita bakal lihat dari tim MGZ, mereka benar memilih untuk bermain pasif aja. Nggak mau coba menembak, nggak mau coba bersuara. Jangan sampai tim lain ikut juga ngelok mereka di perbukitan mereka. Iya. Karena di belakang dari Illuminate masih ada satu tim lagi. Jadi ada 4 sebenarnya. Jadi ini bahaya banget buat MGZ-nya kalau mereka cuma stay. Cuman kasusnya satu lagi sih yang tadi. Emonya mereka gimana? Emo mereka, utility mereka. Kita nggak tahu nih. Karena belum terlalu terlihat juga jumlah looting yang mereka miliki. Tapi kita bakal dari Crawl juga mulai mendekat ke arah tim Illuminate ya. Iya, di belakang juga ada Illuminate, mereka harus lebih waspada. Ada 2 tim, ada DR. Di belakang pas tuh, meskipun masih cukup jauh. Masih ingin mengintip juga mereka. Dan dari Illuminate ya, mereka kali ini juga bermain dengan sangat defensif. Mereka bahkan gak mau keluar dari compound mereka dan keputusan mereka untuk nggak pindah. Menurut gue pribadi ini tepat banget. Ini compound yang sangat-sangat baik. Posisi yang enak banget dan dilingkari juga oleh tim-tim yang gak gerak kemana-mana. Jadi mereka tuh udah kayak punya penjaga di sekitar mereka. Pas banget sih Illuminate. Dia di bagian tengah tepat. Tapi kalau kita lihat tadi di Bukit Kentang ada satu tim ya, Inesh kalau gak salah. Tapi di alur rotasi untuk Bigetron sendiri sudah mengarah juga ke area dari Bukit Kentang. Jadi apakah bakal terjadi clash di area perbukitan sana? MGZ masih bertahan juga, gak mau kemana-mana, masih santai. Celts 1 point kill dan mereka langsung mengamankan juga untuk area sekitar dari Pochinki. Gak terlalu masuk ke dalam kota, hanya memainkan di bagian pinggiran. Betul, kita bakal lihat kayak pergerakan dari tim God L. Pelan-pelan mencari celah juga. Mereka tempatnya agak terbuka. Tapi mereka kalau bisa menggunakan tempat ini bakal motongin rotasi banyak banget tim. Tinggal nge-pick off one by one, cari poin-poin tambahan. Dan mereka juga bisa masuk ke area Pochinki-nya kalau mereka pengen masuk ke dalamnya. Iya, tapi kalau kita lihat rata-rata dari semua tim, bahkan sudah dilepaskan tembakan tadi. Belum ada yang mau langsung masuk ya ke dalam kota. Karena mereka pasti yakin di dalam kota, tengah-tengahnya mungkin sudah ada tim lain, mending mereka stay di bagian luarnya. Dan dekat dengan area dari outer field, Bigetron sudah menunggu juga. Mereka sudah cukup secure dan wow, stacking sekali di bagian tengah. Iya, ini ngumpul semua. Apaan nih? Gue rasa ini baik banget tim yang bakal nabrak ke area Pochinki ataupun naik ke atas gereja ataupun mengambil open field ruins ya. Untuk pelan-pelan masuk ke area Rozoknya. Di atas gereja udah ada Gatel? Udah ada. Iya, oke. WM di tapin-tapin dengan DP kali 4 kali ini. Ya, hanya menunggu saja menanti dan sudah terlihat kali ini. Lagi diber saja oleh Gatel, Smixi OP. Oke, gak ada. Informasi sudah cukup pastinya. Tahan-tahan dulu sebentar. Masih ada 16 tim dan untuk circle yang ketiga ini penuh banget, stack up banget. Dan mereka, wow, aku agak mengerikan gitu. Dan Diranto juga dengan Soul L, aman yang sudah terfinish. Masih knockout. Iya, pelan-pelan bakal maju pelan bakal menahan juga step dia. Soul juga mulai maju dan sudah kena beberapa lontaran bom juga dari tim sekitar mereka. Dari tim DR, Viru kali ini bakal coba untuk maju ke depan dengan Broken Shack bakal digunakan sebagai cover dan dia bakal looting dari tim Soul yang kena dia dan di finish. Gila sih, ini DR posisinya bagus banget juga. Mereka ada di kota banjir, wow. Masih cukup aman tapi Pochinki kalau kita lihat ini stack up banget. God L masih ada knockout, belum bisa di revive karena teman-teman yang lain jauh. Dari arah belakangnya ada MGZ, di depannya ada Celts dan itu bahaya banget. Untuk kota Pochinki adalah tempat yang sangat crowded. Tapi kita bakal lihat dari tim DR mereka cukup pede bermain di lereng perbukitan juga. Mereka mengambil daerah ujung dari kota banjir, mengambil tengah-tengah ruins dan mereka bakal langsung nge-lock pergerakan tim Morph juga yang lagi berusaha mencari celah nih gimana gue majunya ke depan. Yes. Sedangkan daripada itu juga ada yang sudah knock outside the zone. Entahlah apa yang terjadi tapi mobilnya sudah berasap dan sekali lagi circle-nya sudah mulai mengecil. Ini berbahaya banget tapi ternyata Bigetron mereka sudah terlebih dahulu masuk ke bagian dalam dan kalau mereka bisa mendapatkan kompon alangkah sangat indahnya sekali. Dan juga ada satu buah airdrop yang sudah bisa diambil atau diamankan oleh pemain Bigetron meskipun sedikit berbahaya. Dan Playzone lagi-lagi mendapatkan korban. Oh, wow. Betul, tapi itu bakal lihat dari pergerakan tim Illuminate ya, mereka gak usah kemana-mana, mereka bisa bertahan dulu sementara, atau kalaupun mereka mau, mereka bisa naik atas bukit. Tapi mereka dapatkan satu korban dari tim MGZ, langsung knock juga, menyisakan 2 player lagi. Kalau mereka mau nge-push, ini saatnya nih. Kalau mau nge-push. It's time. Soal dengan 3 pemain, mereka sangat berdekatan juga dengan tim JM. Sangat-sangat dekat. VSG, oke. Setup satu buah granat. Lempar ke depan, akan menuju ke arah crawl, dan ini masuk ke dalam sendiri. Tidak! Viper terknock-out sendiri oleh granat yang sudah dikokang oleh dia. Wow, sebentar itu granatnya nggak salah kan? Oh, Oke.
Kenok lagi kali ini. Oke, PSG tapi PSG yang dapetin. Soul dalam bahaya dan rata semuanya, mereka adalah tim pertama yang kembali ke lobby. Dan Sprayful, nggak ada orang, kita bakal dari tim Regaltos bakal maju ke depan dan langsung dipulangkan juga karena lobby. Soul, what happened dengan mereka? Gue masih mempertanyakan. Dia ngebom diri sendiri, kenok, lalu langsung dimajuin. Itu Kroll langsung tahu bahwa itu chance dia untuk maju. Dan Zabro adalah satu korban dari tim Hype kali ini langsung kenok juga. Hype ditembaki oleh area-area tim-tim yang berbeda kali ini dan langsung kenok beberapa anggota mereka. Iya, ini ada perang yang begitu banyak timnya. Pasti tadi ada Illuminate, ada Morph, ada Hype, juga ada MGZ. Dan apapun yang terjadi dari 4 tim tersebut, pastinya mereka harus rebutan untuk bisa masuk ke dalam circle yang selanjutnya dari India. Dari Indonesia, salah satu wakilnya adalah Morph dan sangat berdekatan dengan Illuminate. Apakah mereka bisa menyapu tim ini? Masih dimainkan sedikit, satu orang sudah ter-knockout untuk Illuminate. 3 melawan 4, pastinya satu buah granat sekali lagi berlaku. Jonex harus mundur ke belakang. Ya, bakal dari seorang John X bakal maju pelan-pelan mencari korban juga tambahan dari samping. Dia langsung melakukan first aid juga karena nyawanya cukup sekarat. Dua teman sudah kena kali ini, smoke mulai tipis dan tim Morph mulai maju ke depan ke area seorang John X. Yang mereka tembak dari belakang mulai sekarat. Goder pun di belakang ke arah lobby. Dari John X bertahan di balik mobil yang sudah dia taruh terlebih dahulu, tapi BTR sudah mulai terpantau juga, sudah mendapatkan 3 kill di awal permainan kali ini. Wow, ini strong juga dari Bigetron. Mereka langsung mematahkan pemain yang berusaha untuk masuk ke dalam kompon mereka. Illuminate berhadapan dengan Morph belum berakhir. Rensky sudah berhasil untuk di-revive dan sama juga Illuminate hanya berhasil untuk merevive satu rekan dari mereka. Smoke sudah tipis sekali dan apakah Illuminate akan selamat dari terjangan para pemain Morph sudah maju sekarang ini, Flo? Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan tim Morph mulai maju. John X masih bertahan di bangkai mobil. Dia mulai nembak. Rensky melanjutkan beberapa peluru. Apakah dia bisa bertahan? Kan dia bakal maju mencari John X yang udah terlihat di spray down. Belum tumbang tapi langsung kena juga kayaknya seorang Rensky. Dan butuh beberapa tambahan peluru untuk langsung finish seorang Johnny. Oke, 1 poin kill untuk Morph. Cukup oke pastinya. Mereka akhirnya bisa menyapu gak semuanya dari Illuminate. Dan kita geser dulu sedikit mungkin untuk Umex ini masih berada di bagian luar juga. Terlalu sakit sudah. Ini adalah circle zone yang tidak bisa mereka tahan. Dan kalau mau masuk itu bahaya banget. Sudah dinantikan oleh tim IND dan what? Apa yang terjadi tadi? Masih ada 1 orang dari luar ternyata untuk melakukan coveran. Dan Ume langsung akan healing-healingan juga dengan looting yang seadanya doang. 3 first aid tersisa pelan-pelan langsung menggiling-giling lootingan yang dimiliki. Dan kita bakal dari Cells juga masih bertahan dengan smoke yang mereka miliki. Lemparan smoke kiri ke kanan. Dan mereka bakal harus maju pelan-pelan menghadapi tim BTR yang sudah menunggu di ujung circle terlebih dahulu. Yes, dan ya itu akhirnya udah jadi mayat juga dari Ume-nya. Ini Bigetron yang memiliki kompon spray yang manis. Nice banget. Nice dari Ultron berhasil untuk menokot 1 anggota dari Bigetron. Luxi knockout, masih ada 3. Masih menggunakan vehicle bersama dengan smoke untuk berlindung. Tuh kita bakal lihat kalian dari pergerakan tim God juga di tengah-tengah open field di ujung circle berdekatan dengan tim BTR. Mereka saling menghold compound mereka. Tapi JXC lain sisi sudah mulai knock juga sebentar waktu itu bakal spray down yang sangat-sangat baik dari seorang Zuxi menembakkan 1 player, 2 player kakak ini 2 player dari Cells akan di belakang ke arah lobby juga langsung oleh tim BTR dengan total poin yang cukup banyak kali ini. Tapi Zuxi dari samping ngetembak juga dan akan langsung ke knock. Microboy akan coba finish menambah pundi-pundi poin mereka, tapi Zuxi akan sangat sulit untuk dibantu. Iya, dia berada di atas atap tapi Ultron tampaknya tidak bisa di-revive dan Morph kembali kedatangan tamu dari tim DR. Spray dan Mercy menokot 2 pemain langsung. DR tinggal 1, Rensky harus berjuang seorang diri dan apakah dia berhasil untuk merevive? No Mercy sudah dihabisin juga. Tim DR tadi langsung menabrak pertahanan dari Morph. Iya, langsung ketumbang juga tapi BTR sudah berhasil merevive juga seorang Zuxi. Nah, akan langsung bergabung kembali sebagai unit yang lengkap. Dari tim MGZ sudah kehilangan 2 player mereka. Dan kita bakal dari tim MGZ pelan-pelan mencari korban tambahan di ujung circle yang udah numpuk 3 tim berbeda. Gila sih, tadi dari Morph itu DR, mereka yang menang loh fightnya tadi. Tipis-tipis juga, tapi di knockout set zone, play zone-nya jadi memang cukup gawat. Gak boleh bertahan terlalu lama di bagian luar sana. Dan MGZ yang tadinya terjepit kali ini berusaha untuk keluar. Dan Luxi menokot God L. Ada tamu yang berbeda. Dan ini dia tim Bigetron sudah memperlihatkan taring mereka sekali lagi. Iya, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim BTR pelan-pelan mencari korban tambahan di ujung circle kembali ya. Mereka nggak mau ke center karena center tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada compound yang bisa diambil. Jadi BTR milih untuk menghabisin tim-tim di ujung dulu. Tapi kita lihat penumpukan yang ekstrim banget di sisi utara circle kali ini. BTR dapatkan korban tambahan kayak dari tim Ines kali ini ya. Iya, BTR enak banget. Mereka punya compound. Mereka cuman tinggal tembakin saja mereka yang mencoba untuk melakukan rotasi dan single tapping yang bagus dari God L Hastar DR. Knockout 2 pemain dari mereka di 1 titik yang sama.
Kita bakal lihat dari seorang Oh, Hastar gila. kali ini pelan-pelan mencari celah dari smoke ya. Dan dia semua orang akan juga mencari korban tambahan. Dan dia tahu di ujung circle tuh rame banget. Tapi BTR gak akan membiarkan tim God L mencari korban sendiri. Mereka bakal mengkorbankan tim yang mencari korban kali ini. Iya, tinggal disayur semua dari arah belakang. Single tapping dari Microboy berusaha untuk mendapatkan 1 atau 2 knockout ke dalam smoke. Belum menemukan atau mendapatkan korban pastinya, tapi BTR mereka punya compound. Dan sekali lagi, circle-nya sudah mengecil. JMX. Iya, kita bakal lihat dia pergerakan JMX juga pelan-pelan kiri kanan menggerakkan kamera. Dan mereka langsung akan coba nge-revive teman yang kenok di bawah Bagi. Ini resiko banget. Bagi itu cover kecil banget dan crawl. Seperti tahu bahwa ada orang yang lagi pengen nge-revive. Yes. Dan BTR sudah bergerak juga dengan 7 poin kill. Ada Ines di single tapping oleh Microboy. Sudah terlihat pastinya lawan-lawan dari mereka dengan adanya smoke yang sudah terspot di depan sana. Dan God L, knockout oleh tim DR yang baru saja menyapu Morph Team. Iya, dan DR bakal langsung harus nge-revive teman juga yang kenok sementara di balik pohon. Dan tim God L akan coba nge-push ke depan dan tim yang kelok di bagian utara ya harus maju semua. Dimana mereka tungguin oleh tim nomor 15 terlebih dahulu dari area zone. Ya, VSG lawan MGZ, sudah ada korban juga. King Axis yang gak bisa di-revive sama sekali. Harus tumbang oleh Blue Zone. Oke, DR akan bertahan. God L dari belakang juga akan merapat sekali. Gak punya first set, gak punya medkit. Tinggal Bandit. Satu-satunya harapan untuk Smixy adalah menokot. Tapi ada granat dilepaskan oleh Viro dari tim DR. Iya, kita bakal lihat kali ini ada pergerakan DR pelan-pelan mencari celah dari balik asap tembakan dari seorang Gil. Akan coba numbangkan satu, tapi ternyata dia ke pick off terlebih dahulu dari dalam blue zone ya. Iya, dan DR ternyata mereka survive. Ini kuat juga sih dari DR-nya. Microboy akan dapatkan satu tambahan poin juga dan DR 12 tim kill kali ini ya. Gila sih, banyak banget DR. Mereka nabrak-nabrakin, mereka bisa dapetin poin demi poin juga. Tapi kali ini sudah terknockout sekali lagi. Dari BTR sudah hilang satu Ryzen yang kembali ke lobby. Zuxi juga sudah terknockout. Masih ada satu coveran Dacia yang bisa dipakai untuk merevive. Tapi di atas mereka sangat dekat sekali tim Ines. Yang memang sudah dari tadi menguasai daerah dari bukit. Ya, kita bakal lihat ini pergerakan dari tim BTR pelan-pelan berusaha untuk revive seorang Zuxi yang kenok dengan total 8 kill. Kalau mereka chicken, ini bisa ngebalapin sih tim yang nomor 1 ya. Tadi yang dengan jumlah kill terbanyak. Tapi BTR pelan-pelan mencari celah dari pertahanan tim nomor 15 kali yang udah terlebih dahulu menjaga pegunungan kali ini. Iya, di atas. Dan granat yang bagus banget juga dari DR. Tinggal 2 pemain, tapi 13 poin kill. 13 poin kill, ini jumlah yang luar biasa banyak kali ini ya. Iya, dan positioning dari BTR kayak kurang begitu bagus sih dibandingkan dengan INES ya. Ada di bagian atas sana. Mereka punya vision yang sangat-sangat jelas sekali meskipun mereka dijepit oleh 2 tim. Tapi setidaknya mereka punya high ground advantage. Kita bakal lihat kali ini pergerakan dari BTR akan coba ngebait dengan mobil kah atau dia akan menggerakkannya saja kali ini mobilnya. Itu ngebaitnya ngeri banget sih. Mobilnya ada asapnya. Ada asapnya, itu yang bikin ngeri. Kalau sampai dia salah gerak dikit deh tadi ya, meleduk itu mobil. Iya, dan kali ini DR belum berhasil untuk masuk. Dan kalau kita lihat ini benar-benar open sekali ya buat DR. Kalau mereka mau masuk ke dalam, mereka butuh utility. At least kalau mereka punya 2 atau 3 smoke, mereka bisa pakai untuk tembusin. Tapi kalau mereka udah gak punya, itu bahaya banget. Dan kita akan menantikan dulu dari DR Viro. 1 buah energy drink sudah dipakai. Zuxi juga sudah akan merapat kebalik dari batu. Dan INES sudah menokot lagi pemain-pemain dari tim yang berbeda. 2 tim berbeda di knockout. Iya, kita bakal lihat di BTR masih hidup dengan 2 anggota mereka. Dari Luxi bakal coba merangkak, tapi sepertinya nggak akan bisa dibantu sama sekali kali ini ya. Ya, ini. Dan tinggal berdua kali ini, Zuxi dan juga Microboy. Oke, granat lagi dilepaskan ke bagian atas. Dari DR, 2 pemain dari mereka juga masih survive. Masih menunggu momen yang tepat untuk bisa menabrak pertahanan dari INES. Ya, kita bakal lihat ini pergerakan dari DR. Dengan 13 kill, ini pede banget sih mereka. Wah, tinggal gila main sih. save aja, mereka nomor 2 pun it's okay. Tapi bakal ke pick off terlebih dahulu oleh tim 15 yang terlebih dahulu di atas pegunungan. Dan tinggal menyisakan 1 player lagi. 2 lawan 1 lawan 3 ya. Yes, dan namanya juga Evil Eye ya, itu kelihatan loh di mana-mana. Mata setan gitu. Ya, pakai mata setan langsung kelihatan lagi merayap. Berarti Evil Eye menangkan melawan mata apa nih? Mata elang nih, kalah nih mata elang nih. Oke, dan dari INS juga bahkan dia ada 1 buah airdrop ya yang bisa dipakai buat tempat persembunyian. Jadi sabar saja. Dari INES semuanya bakal jadi cacing di bagian atas sana. Microboy dengan Zuxi. Dari BTR mereka akan mengandalkan dari empower mereka ya. Mereka split out, gak bakal akan bisa di-revive kalau semisal akan ada yang terknock. Iya, mereka kali ini sepertinya memiliki juga high ground advantage menghadapi tim BTR yang mungkin terlihat tadi ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Gue belum tahu nih dari angle-nya tim INES ya.
No, oke. Seperti kedengaran ada Sep yang mulai melangkah dari tim DR kali ini. Langsung. Evil Eye dengan mata setan dia akan Gila. berkorban tambahan, dan ini dia mata setan dari seorang Evil Eye melihat semua pergerakan tim-tim yang ada di circle. Ya, dan tinggal BTR saja 2 melawan 3 dengan kondisi di mana positioning dari BTR sudah diketahui oleh INES. Mereka tinggal mengunci saja dan jumping pick oleh Badrev dulu untuk mencari tahu ada di mana nih lawan-lawan kita, karena lawan kita sekarang sedang menjadi cacing semuanya. Iya. Hilang dari peradaban. Setup smoke. Cakep. Lempar. Oke. Ini circle. Udah selesai? Iya, selesai. Ini bakal nutup ya. Berarti kedua tim harus jadi center. Yang lebih ke center harusnya tim INS sih. Iya, mereka Harusnya. udah punya. Ada smoke juga merapat ke bagian dari smoke pelan-pelan. Step by step. Mhm. 2 lawan 3. Logikanya harusnya menang INS. Iya. Harusnya. Dari posisi high ground yang unggul, jumlah anggota yang unggul, center circle juga, Ya, mereka udah punya loh semuanya center banget, punya pohon. high ground. Tinggal 3 lawan 2. Satu buah granat juga sudah meledak dari Microboy yang menunggu. Betul, dan kita bakal lihat dari Microboy sepertinya punya gambaran nih, angle musuh di mana. Iya. Dengan hanya ledakan lagi 2 orang. Tapi kalau Microboy sekali saja dia mengangkat kepala, Badrev sudah menunggu di sana dan bersama dengan mata setan. Evil Eye. Iya, Evil Eye ini udah Microboy. kelihatan. Microboy tidak akan bisa kemana-mana. Badrev sudah memantau, berarti tinggal Zuxi seorang diri 1 melawan 3. Mission impossible, dan kedua pemain 3 bahkan dari INS sudah langsung bergerak dengan cepat untuk menjemput Zuxi. Ya, can he do this? Satu korban belum sampai ke knock, tapi what a nice pick dari seorang Zuxi, tapi nggak bisa. 1 lawan 3 adalah jumlah anggota yang terlalu banyak untuk lawan 1 orang sekaligus, tapi dia sampai hampir nge-knock 2 orang. Dan WWC di game pertama untuk tim INS dengan total berapa kill? 10 kill ya? Iya 11, sih. 10. Plus mereka agak keluar sama sekali dari tempatnya mereka loh itu. Emang nggak perlu keluar. Dari awal loh. Gak keluar Ya, itu sama bisa sekali. dibilang ya hoki zona sih. Bisa dibilang ya. zona. Tapi eksekusi mereka di akhir itu gak Bagus. hoki. Itu rapi banget tadi. Mereka pelan-pelan nge-pressure lawannya. Mereka ngebagi anggota mereka rapi banget. Dan Evil Eye bener-bener ngerusak tempo tim DR. Iya, DR itu juga dari luar ya. Kalian kalau lihat dari bagian barat dari map, itu kan ada banyak banget dari barat ya. Ada Illuminate, terus ada juga tadi Morph mungkin. Iya. Ya kan, ada MGZ, ada